Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di program Suara Gembala GKI Pondok Chandra Indah. Mungkin sebagian dari kita masih belum memahami apa itu program Suara Gembala. Nanti kita akan membahasnya bersama-sama. Namun sebelum itu saudara, saya ingin mengajak kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, mari kita memuji namanya. Karena sungguh Dia adalah Allah yang setia, yang senantiasa menyertai kita di sepanjang kehidupan ini. Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau sendiri yang memulai. Yesus, Kau telah memulai segala hal yang baik di dalam setiap kami, Tuhan. Yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagi-Mu.
agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan, sudah menjadi Allah yang setia Tuhan untuk kami. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, sungguh mulia nama-Mu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh percaya Engkau adalah Allah yang setia, dan Engkau juga adalah Allah yang sanggup untuk membuat segala perkara dalam hidup kami dapat kami lalui bersama dengan kasih Tuhan. Karena sungguh Engkau Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu kami sungguh percaya kalau kami ada saat ini,
itu juga tidak terlepas dari cinta kasih Tuhan yang Engkau berikan di sepanjang kehidupan kami. Termasuk pada saat kami bersama-sama mengikuti program Suara Gembala ini, itu juga tidak terlepas dari campur tangan Tuhan, dari kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, kami mohon kiranya program ini dari awal hingga akhir senantiasa boleh Engkau sertai, sehingga melalui program ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang menonton, yang mendengarkan. Dan itu boleh dapat menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami mempercayakan program Suara Gembala ini ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam Pak Frans. Selamat malam. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Wah, gimana kabarnya semua? Sehat-sehat? Puji Tuhan, sehat. Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya mengenai program Suara Gembala. Apakah itu Suara Gembala? Sebelumnya kita sudah pernah mendengar gitu ya, dan sudah pernah mengikuti selama setahun kemarin mungkin. Betul Kak Pak Frans? Setahun kemarin ya, program ini sudah berjalan dan hari ini kita muncul dengan konsep yang baru gitu ya. Jadi sebelumnya saya juga mau bertanya nih kembali sama Pak Frans. Dulu kan formatnya berbeda, podcast di Spotify. Kita mau bahas dulu bagaimana ceritanya kok tiba-tiba muncul ini Suara Gembala. Mungkin boleh dijelaskan. Iya, terima kasih. Jadi memang dulu awal dari Suara Gembala ini muncul berangkat dari kerinduan saya secara pribadi di tengah-tengah masa pandemi yang kita alami bersama, di mana kita semua terbatas untuk dapat berjumpa satu dengan yang lain. Maka saya merasa perlu untuk menyapa jemaat-jemaat di dalam menghadapi persoalan terutama di tengah-tengah pandemi pada waktu itu. Nah, sehingga muncullah ide untuk menyapa melalui Suara Gembala. Dan itu memang formatnya karena bentuknya hanya dari suara, makanya hanya dapat dinikmati melalui Spotify. Atau melalui WA Group waktu itu. Betul, iya. Kita sendiri juga mendengar tentunya ya rekan-rekan sekalian. Setiap hari kita mendapatkan message berupa Suara Gembala yang menguatkan setiap kita. Saya percaya juga menguatkan jemaat semuanya. Dan saya juga mau bertanya ini, dulu produksinya bagaimana nih? Wah, kalau kita bilang produksi, cara membuatnya sendiri itu bagaimana Pak Frans saat itu? Ya, memang yang dulu, Suara Gembala yang dulu itu diproduksi mandiri. Ya, saya dibantu dengan istri tercinta Bu Ane, membantu mengkonsep, membuat, merekam sendiri. Dan akhirnya lahirlah sampai 100 episode. Betul. Itu yang menjadi dapur rekaman sendiri. Jadi benar-benar terbatas sendiri dengan apa yang dimiliki begitu. Betul, ya. Tapi kita percaya walaupun itu terbatas, tapi memberkati kita semua gitu ya. Kita percaya setiap pesan yang disampaikan itu cukup mengena dalam setiap hati kita gitu. Terus kita juga mau bertanya nih sebenarnya, ada nggak momen yang momen yang menarik gitu ya, kesan yang menarik dari pendengar saat itu Pak? Mungkin pasti ada komentar-komentar gitu ya saat mereka mendengarkan apa yang mereka dapat. Mungkin mereka memberi masukan juga mungkin untuk saya punya kerinduan seperti ini. Mungkin boleh disampaikan? Iya, puji Tuhan selama ini 100 episode Suara Gembala yang sudah dibuat begitu ya. Banyak yang memberi masukan yang positif, merasa terberkati, merasa pas begitu dengan apa yang disampaikan di Suara Gembala itu. Padahal tentu pada saat membuat itu saya tidak berangkat dari kasus-kasus tertentu, tapi secara umum saja saya membuat itu untuk menguatkan. Ada juga teguran juga dari Suara Gembala itu, dan sejauh ini yang saya dapat sesuatu yang sangat positif, menguatkan jemaat-jemaat yang mendengar itu. Dan memang ada harapan untuk itu terus berlanjut.
ya. Tapi memang pada saat satu titik episode 100 akhirnya harus berhenti sejenak. Ya, itu dia yang menjadi pertanyaan kita juga. Sudah episode 100 gitu ya, mungkin kita merasa masih menunggu nih episode-episode yang lain gitu ya. Mungkin dari jemaat sekalian juga, kok udah gak ada lagi nih suara gembala gitu. Ada yang bertanya-tanya, kok udah gak pernah muncul lagi nih suara gembala. Nah, sekarang ini kita muncul dengan konsep yang baru. Nah, kita mau muncul via YouTube seperti yang kita tayangkan hari ini, yang jemaat sekalian juga bisa lihat. Formatnya dalam bentuk video. Nah, kalau dari Pak Frans, apa nih alasan pengembangan suara gembala ini, Pak? Ya, jadi memang konsep baru dari suara gembala ini selain dari media yang dipilih ya. Kalau yang sebelumnya hanya suara, kini kita memakai video begitu ya. Juga ada satu kerinduan untuk suara gembala ini juga bisa menghadirkan orang-orang yang mengalami berbagai macam pergumulan, terutama masih berputar di sekitar masalah pandemi yang lalu atau pergumulan-pergumulan hidup yang secara umum juga mungkin dialami oleh jemaat yang lain. Artinya begini, format yang baru selain bentuknya video juga dalam format talk show. Jadi ada semacam narasumber-narasumber yang nanti akan dihadirkan, tentu berangkat dari jemaat juga, supaya bisa saling berbagi. Kita bisa saling sharing pengalaman hidup yang dialami, yang tentu saja diharapkan melalui itu bisa menjadi sumber kekuatan yang menguatkan setiap kita yang mendengar bahwa ternyata ada banyak orang juga yang mengalami banyak pergumulan hidup yang tidak mudah. Dan selain itu, di awal dalam suara gembala berikutnya nanti akan ada juga pujian penyembahan. Kita boleh datang ke hadirat Tuhan, kita boleh meneduhkan diri kita terlebih dahulu. Sehingga pada saat nanti masuk dalam sharing, masuk dalam talk show itu, kita juga sudah siap. Karena melalui itu menurut saya Tuhan bisa bicara banyak. Tuhan bisa menyampaikan pesan yang beragam dari pengalaman-pengalaman hidup yang dialami oleh setiap narasumber yang dihadirkan nantinya. Oke, ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sama Bapak Gembala kita, jadi dengan format yang baru diharapkan juga bisa makin menguatkan setiap kita, jemaat Tuhan sekalian ya. Dan apa nih harapan dari Pak Frans sendiri juga terkhususnya yang diharapkan ke depannya untuk suara gembala ini, terutama untuk viewers ya, kalau kita bilang dalam YouTube tuh buat viewersnya tuh ntar bagaimana harapan ke depannya? Iya, yang pertama pasti saya pribadi berharap untuk setiap saudara-saudara yang menonton program ini bisa dengan setia mengikuti program-program Suara Gembala edisi-edisi berikutnya. Nah, oleh karena itu jangan lupa selalu mengklik subscribe begitu ya, supaya nanti kalau ada edisi terbaru ada lonceng yang mengingatkan di YouTube itu, dan kita bisa ikut sama-sama ya, berjalan bersama. Harapannya tentu saja adalah supaya melalui program ini kita boleh bersekutu, kita boleh dikuatkan tadi yang saya katakan. Karena akan ada banyak cerita, akan ada banyak kisah-kisah yang dibagikan. Nah, sehingga diharapkan dengan kita tetap setia mengikuti edisi demi edisi itu menjadi kekuatan bagi kita menjalani hari-hari ke depan. Dan tentu juga boleh jadi satu berkat bagi kita semua. Amin. Jadi kekuatan juga ya buat setiap kita pastinya. Dan mungkin jemaat Tuhan di rumah, saudara-saudara sekalian, ini juga bisa menjadikan Suara Gembala ini sebagai media yang juga untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan mungkin boleh diberikan tips-tipsnya nih Pak Frans. Apa yang harus menjadi, apa ya kalau kita bilang, tips lah ya. Iya. Jadi memang tadi saya katakan di awal bahwa memang program ini kan juga mengajak kita juga lebih dekat dengan Tuhan. Jadi pada saat kita mau menyaksikan program ini, maka siapkan hati kita dulu nih. Ya, jadi itu yang membedakan begitu ya dari yang lainnya. Kita siapkan hati kita dengan sungguh, kita mau memuji Tuhan. Jadi pada saat nanti kita bernyanyi bersama, kita ikut memuji Tuhan, kita ikut menyimak setiap hal-hal yang dibahas bersama. Sehingga dengan demikian kalau hati kita siap, tadi yang saya katakan, Tuhan bisa berbicara melalui banyak cara, menguatkan kita, menghibur kita, memberikan kita juga bahkan teguran untuk kita boleh semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kuncinya cuma satu,
siapkan hati, buka hati kita, lembutkan hati kita, sehingga melalui program ini sekali lagi kita boleh merasakan berkat dan penyertaan Tuhan. Oke, amin. Ya, kuncinya siapkan hati, buka hati kita seperti yang diinfokan tadi, supaya itu juga bisa menjadi kekuatan buat setiap kita. Mungkin itu yang bisa menjadi pembukaan ya, Yes. Pembukaan sepertinya juga untuk jemaat sekalian, supaya nanti ke depannya tentang suara gembala yang sudah merindukan juga tentunya kita bisa menghadirkan kembali buat jemaat sekalian. Untuk episode berikutnya kita akan membahas mengenai kematian yang terlalu cepat. Yang seperti kita tahu bersama di masa pandemi ini banyak yang mengalami ya, Pak Frans ya. Jadi kita akan membahas bersama, mungkin kita akan bersekutu bersama tentunya. Kapan waktunya? Mungkin boleh diinfokan ke jemaat sekalian. Ya, suara gembala ini akan hadir setiap hari Kamis minggu keempat setiap bulannya. Jadi episode-episode berikutnya setiap bulan, sekali lagi setiap hari Kamis minggu keempat di setiap bulannya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa menantikan itu dan bisa ikut bersama-sama. Hari ini baru perdana, baru pembukaan, ya. Tapi di episode berikutnya pasti ada percakapan-percakapan yang sangat menarik dan juga menguatkan kita. Maka dari itu jangan lupa selalu subscribe YouTube-nya GKI PTI supaya mendapatkan informasi terbaru ini untuk Suara Gembala tentunya ya. Dan buat jemaat sekalian di rumah yang jika ada pertanyaan atau mungkin juga mau sharing, bisa komen di DM direct message IG Instagram @GKIPTI atau juga bisa komen di YouTube-nya GKI PTI. Mungkin boleh saya tambahkan sedikit. Boleh, silakan Pak Frans. Ini yang menarik dalam program Suara Gembala Ya. dengan konsep baru ini. Jadi begini, saudara dapat mengirimkan tadi ya pertanyaan atau bahkan mungkin pandangan tentang topik yang akan dibahas. Jadi pada episode berikutnya kita membahas tentang kematian yang terlalu cepat. Betul. Nah silahkan Bapak Ibu Saudara boleh menanyakan apa saja berkaitan dengan topik itu. Bisa melalui kolom chat di YouTube, bisa juga melalui DM di Instagram ya GKI PTI. Silahkan gunakan kesempatan ini. Atau juga bisa berbagi pengalaman juga. Betul, jadi bisa bertanya, berbagi pengalaman. Dan nanti saat episode berikutnya akan dipilih beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara akan dibahas bersama di dalam percakapan di episode berikutnya. Jadi mari gunakan kesempatan ini, kita bisa berinteraksi dan itu juga bisa menjadi satu sarana untuk kita saling berbagi. Baik, itu sedikit penjelasan jemaat sekalian terkait dengan Suara Gembala dengan konsep yang baru. Jangan lupa untuk membagikan Suara Gembala ini kepada rekan-rekan, sahabat, ataupun keluarga kita semuanya. Sehingga ini juga kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Frans. Sama-sama. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Semoga ini juga bisa menjadi kekuatan buat setiap kita. Dan kita akan berjumpa lagi di Suara Gembala edisi berikutnya. Jangan lupa hari Kamis setiap minggu keempat. Nah, jadi nantikan saja. Kita akan hadir kembali dengan Suara Gembala. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.